Faiz atau Iskandar, itulah sapaan yang kerap dilontarkan pelanggan setianya. Ya, Iskandar adalah seorang pedagang nasi goreng yang sudah 20 tahun lamanya mangkal di kawasan Karangtengah 1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hebatnya, Iskandar bukan pedagang nasi goreng sembarangan, karena ia juga punya profesi lain, yaitu sebagai pengajar sukarela di pondok pesantren yang ia dirikan. Ia mengajar di sore hari, lalu lanjut berdagang nasi goreng di malam hari selepas sholat Isya hingga jam 11 malam. Lantas bagaimana asal mula seorang Iskandar menjalani dua profesi yang bertolak belakang tersebut, mencari sensasi atau murni demi ridho ilahi? Nah, mari kita temukan jawabannya bersama Koh Dennis Lim dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya dan jangan lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita mengambil hikmah dari tokoh luar biasa ini, tamu koko. Orang taunya beliau jualan nasi goreng, tapi bukan dagang nasi goreng biasa. Dan beliau justru mendirikan sekolah atau madrasah ya dalam bahasa Arabnya, untuk anak-anak belajar agama dari perjuangan beliau sendiri, Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ya beliau dipanggilnya Pak Iskandar, atau kita panggilnya Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Sehat nggih, Pak Is? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Aslinya katanya dari Pemalang. Ya, Pemalang. Berarti dari tahun berapa pindah ke Jakarta? Saya tahun 2000. 2000 pas. 2000 pas. Jadi pada waktu saya pembangunan di Kalibata, akhirnya ada yang namanya Bapak Wawan itu ngasih tahu, kamu jualan di sini aja, di dapat tempat dikasih. Ya kan? Dia bisa ngasih tempat, udah pernah nyobain nasi gorengnya Bapak? Belum, kan? Wow. Belum. Akhirnya dikasih nyoba. Setelah itu penasaran rasa nasi gorengnya. Setelah itu tempat di situ saya hanya berkembang. Saya tuh masih bujangan. Belum nikah waktu itu. Belum, Okay. kan? Akhirnya saya kumpulin, alhamdulillah dagang itu tambah laris. Pada waktu itu nasi goreng saya itu kan orang memanggilnya Mas Pendek umumnya. Akhirnya saya kasih pelang banner itu ya nasi goreng Mas Pendek kan gitu. Okay. Bener terkenal ya, nasi terkenal ya. Luar biasa ramenya. Sekitar tahun 2002 yang ngumpulin cuma dapat 1 juta. Saya nikah. 2000? Tahun 2002. Udah lumayan. Saya nikah ya kan, punya duit 1 juta saya kasih. Orang Jakarta jodohnya. Orang Jakarta ya kan, orang Pekalongan. Oh, Pekalongan ketemu di sini. Ya akhirnya kan setelah kita nikah, cuman modal 900.000, nggak ada 1 juta. Tapi sekarang awet, yang miliaran juga awet. Ya kan? Miliaran ada yang udah cerai, Pak. Iya kan, enggak ya kan, sampai anak 3 lah. Terus setelah itu saya itu udah nikah tahun 2003, ini kan saya banyak melihat pada waktu sore itu banyak anak-anak bermain nganggur. Iya. Nah, saya akhirnya ajakin ngaji. Ngajar ngaji. Dari tahun berapa berarti itu mulai ngajar ngaji? Saya mulai ngajar ngaji itu tahun 2003. Kan, 2003. Tempatnya di rumah kontrakan? Di kontrakan saya kecil. Paling sekitar santri masih 6 atau 5. Cuman muat segitu ya? Itu, tapi lambat laun banyak dalam jangka. Tambah banyak, ada nyampe 20. Gak muat dong akhirnya? Muat. Akhirnya saya sewa lahan yang di teras orang, nama Bang Saud, ya kan ya sekitar 2,5 meter kali 6, kan gede. Berapa nyewanya, Pak? 100.000 per bulan. Per bulan. Nah, itu ada donatur. Tapi di tahun segitu itu, ya. Itu zaman ini. mungkin bensin juga mungkin masih 1.500 kali ya. Murah, kan. Lambat laun ya itu belum bayar. Cuma saya ngasih kotak amal itu Rp1.000 satu minggu, tapi kenyataannya jarang yang ngasih kotak. Jarang yang ngisi. Yang ngisi. Akhirnya saya ngumpulin wali murid, wali santri saya kumpulin. Akhirnya per bulan 4.000. Setelah itu saya mendapat dalam jangka sekitar tahun 2005, ya kan, ada dana sekitar 1 juta lebih. Saya akhirnya menyewa lahan. 1 juta. Lebih gede lagi. Gede lagi. Karena waktu itu berarti udah tambah banyak tuh. Banyak kan, ada 60-an banyak. Seumuran berapa Pak yang ngaji Pak? Ya umur 12 sampai ke bawah lah ya kan, sampai umur berarti 4 tahun. 6 SD ke bawah ya. Tuh ya kan. Itu masih belum saya daftarin. Belum daftarin ke akte notaris. Ya belum jadi yayasan. Belum jadi yayasan.
Dan yang diajarin apa mereka? Dari Iqra gitu? Kalau umpamanya kalau yang Iqra ya Al-Quran, tapi karena memang belum madrasah diniyah, jadi ya sebatas membaca Al-Quran, Iqra, doa-doa, Asmaul Husna, pesolatan dan sholawatan itu yang saya terus. Masya Ya Allah. kan? Dan itu dari kelas 4 tahun, umur 4 tahun ya, tahunan, sampai sekitar 6 SD itu 6 SD. usia 12-an Iya, ya. sekitar itu Masya kan. Allah. Nah, terus setelah saya sewa, saya itu apa itu namanya pinjem Bu Haji Wike itu 1,5 juta. Buat apa Pak? Buat bikin apa itu namanya madrasah. Oke. Yang itu kan saya sewa 250 meter, saya ambil sekitar apa itu namanya 8 kali 4 untuk madrasahnya. 32 meter. Itu untuk madrasahnya. Nah terus setelah itu saya ngutang material sekitar 4 jutaan. Masya Berani Allah, saya cicil luar biasa. dengan dananya. Itu tadi yang 4.000 ya lah 4 tahunnya dikit-dikit. Nah di situ juga ada istilahnya pada waktu itu saya itu pernah dimarahin. Jadi penasaran dimarahinnya karena apa? Nanti kita lanjutin segmen selanjutnya. Sambil kau juga penasaran rasa nasi gorengnya beliau ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.